diproduksi di dalam jaringan lunak moluska hidup dikenal menjadi salah satu perhiasan bergengsi sejak berabad-abad silam. Tapi untuk memperoleh mutiara alami sungguh tidak mudah. Mutiara alami terbentuk tanpa campur tangan manusia sama sekali, di dalam alam liar dan sangat jarang terjadi. Selain mutiara alami, ada juga mutiara air laut dan mutiara air tawar. Perhiasan ini dengan mudah diperoleh di Lombok yang memang dikenal sebagai salah satu sentra budaya mutiara. Di Indonesia tercatat ada 71 perusahaan budidaya mutiara. Selain ada beberapa tahapan, juga dibutuhkan waktu cukup lama dalam pembudidayaannya. Berarti memang kita benar-benar membudidayakan itu ya, bukan kita ngambil dari laut gitu. Kita mengawinkan, ngambil bibit dari alam, kita kawinkan, kita ambil telur sama, kita ambil larvanya, terus kita pelihara sampai 50 hari. Gitu, di lab ini harus 50 hari. Butuh ruang dan jenis tiram khusus untuk menghasilkan mutiara laut yang indah. Perawatannya juga terbilang cukup rumit. Jika salah sedikit, mutiara bisa mati. Nah, ini tong-tong ini isinya berarti apa? Ini yang siap bentuk turun laut sebenarnya. Ini sudah siap turun laut. Berarti ini udah 50 hari. Oh, ini bentuknya seperti apa sih, Mas? Ini sebenarnya ukurannya mikron, 500 mikron, jadi sangat kecil sekali seperti kelumbi. Saya diajak Apris untuk mengecek tiram yang sudah dimasukkan ke laut. Kami pun bergegas ke tengah laut. Apris dibantu Will mulai mengangkat tiram-tiram mutiara dari dalam laut. Tak hanya kerang berukuran besar saja, tapi ukuran kecil seperti ini juga bisa diperlukan. Mutiara berkualitas memiliki corak warna-warni, bersinar dan menyerupai bola. Hampir semua jenis moluska bercangkang mampu menghasilkan mutiara. Yang membedakan hanya hasil mutiaranya saja. Ini kerang yang umurnya sudah 1 tahun lebih, tapi isinya belum ada mutiaranya. Karena setelah ini kita akan bawa ke rumah yang tadi itu, rumah April tadi, kita akan operasi kalau istilahnya. Operasi itu nanti akan diisi ini ya, butiran-butiran pembentuk mutiara, dan nanti akan dimasukkan lagi ke laut untuk diternak lagi ya, itu selama 2 tahun. Jadi total untuk bisa menghasilkan mutiara itu 3 tahun. Sebelum diberi inti mutiara, tiram-tiram wajib disemprot air laut terlebih dahulu untuk membersihkan kotoran yang melekat di cangkang luar tiram. Inti mutiara merupakan butiran yang akan membentuk sebuah mutiara di dalam tubuh tiram. Setelah dimasukkan inti, mutiara akan terbentuk oleh lendir yang dihasilkan oleh tiram. Ada satu tiram yang terpaksa dikorbankan untuk diambil mantel kerangnya. Mantel inilah yang akan memicu keluarnya cairan pelapis mutiara. Selain harus selalu steril dalam proses pembedahan, kerang mutiara juga tidak bisa bertahan lama di daratan. Paling lama 1 jam. Jika tidak segera dikembalikan ke habitat asalnya di laut, bukan tak mungkin jika tiram-tiram ini bisa mati. Biasanya untuk satu mantel gitu, satu kerang yang dibuat mantel gitu, untuk kerang ini yang dibuat mantel itu biasanya mantelnya satu kerang ini bisa buat berapa? 20 sampai 30. 20 sampai 30 kerang itu. Dari tiram yang dibudidaya hanya 50% saja yang jadi mutiara. Dan dari 50% yang jadi, hanya 20% yang memiliki bentuk bagus. Ini yang sudah berumur 2 tahun. Nih, sudah berumur 2 tahun, jadi karena lebih bagus, lebih bulat dan lebih gede ya ukurannya, dibandingkan dengan yang tadi baru umur 1 tahun. Kalau umur 1 tahun masih kecil dan belum bulat banget ya. Nih, ini udah asli. Pinctada maxima atau
atau kerang mutiara. Ternyata tak hanya bisa diambil mutiaranya saja, cangkangnya juga bisa menjadi barang mahal jika dimanfaatkan. Efdalius, seorang seniman yang memanfaatkan kulit kerang menjadi barang mahal. Itu ide awalnya dari mana sih Pak bisa membuat kerajinan ini? Ini kulit kerang ini bahan yang mewah sebetulnya, ya, karena dia mirip dengan mutiara kilaunya. Karena materialnya juga sama sebetulnya dengan pembentuk mutiara. Gitu. Nah, mutiara kita kan sangat terkenal di Lombok sampai dunia gitu. Nah sekarang kenapa limbahnya juga tidak bisa kita kasih nilai tambah supaya dia juga terkenal seperti mutiara. Rumah produksi yang dikelola Efdalius sudah berdiri sejak tahun 2001. Kecintaannya pada seni membuat dirinya memanfaatkan sampah kerang ini. Karya Efdalius tak jauh-jauh dari Pulau Lombok dan ikon-ikon Lombok. Kerajinan kulit kerang ini pun juga sudah banyak peminatnya. Apakah juga sama dengan mutiara gitu? Enggak, lebih murah sih dari mutiara gitu ya. Tapi ya lumayan lah gitu ya. Harganya itu nilainya berkisar antara 100 sampai jutaan juga. Oh gitu? Per pieces. Kalau pemasarannya sendiri untuk kerajinan dari cangkang ini sudah sampai kemana aja nih Pak? Kita ke Eropa udah ya. Ke Luar negeri berarti ya? Australia juga gitu ya. Terus beberapa ke Korea dan Jepang gitu. Oh seperti itu. Mesin dan peralatan yang digunakan di rumah produksi ini terbilang sudah modern. Efdalius dan karyawan kerap kebanjiran pesanan kerajinan yang membutuhkan waktu pengerjaan serba cepat. Proses pembuatan kerajinan dari kerang cukup panjang. Mulai dari penghalusan kulit kerang menggunakan intan, pembuatan dan melubangi motif, hingga memoles kerang untuk mendapatkan hasil yang menawan. Saya mencoba membuat kerajinan bermotif kupu-kupu. Bagi saya yang pemula, membuat kerajinan dari kulit kerang sungguh tidak mudah. Kulit kerang yang keras dan motif yang berkelok-kelok membuat saya harus bekerja ekstra hati-hati. Tidak mudah untuk buat apa? Motifnya. Ini kalau dia patah. Iya, tadi yang patah itu cuman ini ya, mata gergaji aja ya Mas ya. Untung bukan motif cangkangnya ya. Kita coba lagi. Semoga berhasil ini. Hampir 1 jam saya berjuang membuat motif kerajinan kulit kerang ini. Ini dia hasil buatan saya. Ya lumayan lah, walaupun agak lumayan rapi, kurang sedikit ya Mas ya. Tapi lumayan lah, sudah bisa membentuk kupu-kupunya ya Bunda. Pemolesan kulit menjadi tahap terakhir dari pembuatan kerajinan ini. Hasil kerajinan dipoles agar kulit kerang tampak lebih berkilau. Ini pakai batu hijau ini Mas? Iya. Fungsinya untuk pengkilatnya. Untuk mengkilapkan gitu ya, biar warnanya lebih terang lagi buat mengkilap. Tadi udah matain gergajinya, sekarang jatuhin kerang, tapi untung kerangnya kuat ya, kuat tahan banting, jadi masih tetap bagus. Membuat kerajinan dari kulit kerang memang tidak mudah. Cangkang-cangkang kerang ini pun akhirnya bisa memiliki nilai jual lebih di pasar. Ini udah belum nih? Oh ya sudah ini, sudah keluar. Sudah mengkilap ya? Akhirnya mengkilap juga. Ini hasil buatan saya. Setelah ini masih ada proses lagi? Sudah selesai. Sudah selesai? Berarti ini sudah bisa langsung dijual? Bisa dijual. Bagus sekali. Boleh. Ya udah. Pengusaha Siap jadi pengusaha ya.